kasus Jessica ini benar-benar levelnya itu udah tingkat atas gitu. Kenapa sulit sekali ini untuk dibongkar meskipun para ahli sudah didatangkan gitu ya. Tetap aja jaksa kita maupun hakim kita ya, maupun Mahkamah Agung yang katanya sudah meneliti kasus ini berkali-kali. Begitu sulit gitu. Hola netizen yang tercinta, Otto Hasibuan mengaku kerap menerima telepon dari sejumlah orang gara-gara dirinya terus vokal membela Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Sebab sering membela Jessica ini, Otto Hasibuan bahkan mengaku kerap mendapat telepon dari beberapa orang. Hal itu disampaikan Otto Hasibuan saat berbincang dengan Ray Utami di channel YouTube Ray Band Entertainment baru-baru ini. Otto Hasibuan mengaku kerap mendapatkan telepon dari sejumlah orang. Namun demikian, telepon yang kerap dia terima itu bukan untuk menakuti atau mengancam dirinya, tapi justru menyemangatinya untuk terus bersuara membela Jessica Wongso. Kata Otto Hasibuan, jika dirinya berhenti bersuara justru mendapat tuntutan dari rekan-rekannya itu. Bahkan kata Otto Hasibuan, beberapa orang sudah mulai mendesak dirinya untuk terus bersuara. Seperti diketahui, saat ini Otto Hasibuan tengah bersiap membuka kembali kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso. Otto Hasibuan berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK di kasus yang menewaskan Mirna Salihin tersebut. Dia juga berharap Karni Ilyas mau bersedia menjadi saksi saat kasus ini dibuka kembali, mengingat sang jurnalis senior itu pernah mewawancarai ayah Mirna belum lama ini. Otto Hasibuan menjelaskan dia dan tim akan segera melakukan pelaporan terkait kasus ini dalam waktu dekat. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi di tengah diamnya para petinggi pemerintah, ya kan, Menko Polhukam masih diam, ya kan, dan lumpuhnya institusi-institusi bentukan negara, komisi-komisi independen yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial dan Kompolnas, ya. Komisi Yudisial itu untuk mengawasi kerjanya si hakim dan di pengadilan dengan kejaksaan, dan Kompolnas itu adalah bentukan negara ya yang sifatnya independen. Kalau yang dari dalam oke lah ya, malu kali mengungkapkan boroknya sendiri ya kan. Nah, tapi untuk menghindari hal semacam itu negara sudah membentuk komisi independen ya kan. Nah, di luar struktural ya kan, komisi Kompolnas ya kan, komisi kepolisian nasional ya kan, untuk persidangan, untuk yang kaitannya sama hakim dan jaksa, komisi yudisial untuk mengawasi mereka kalau ada penyimpangan di proses persidangan ya, hakim, jaksa, dan untuk polisi dalam proses penyelidikan, tahapan penyidikan ya, itu pemberkasan segala macam, ada proses yang dilanggar, itu ada pengawasnya Kompolnas. Tapi sampai sekarang ini masih lumpuh ya, tidak ada menanggapi secara resmi soal isu yang sudah sangat heboh meneriakkan dugaan keras terjadinya pelanggaran dalam proses penyelidikan, penyidikan, persidangan kasus kematian Mirna yang mengakibatkan Jessica di penjara 20 tahun. Oke guys, nah di tengah kediaman semua nih ya, kediaman terutama paling tidak Menko Polhukam dan juga Menkumham ya, masih diam. Di tengah semua diam ada angin segar guys, bukan dari institusi pemerintahan guys, dari seorang pengusaha guys, pemilik Sido Muncul, Irwan Hidayat ya guys ya. Dia menghubungi Pak Reza Indragiri yang sangat kencang ya, dengan tulus dan dengan semangatnya, dengan kesopanan, integritasnya ya, kecerdasannya di podcast di media ingin membongkar ya, ingin membongkar kasus ini ya kan, ada apa di balik semua ini. Nah, si Irwan Hidayat pemilik Sido Muncul katanya, yang saya stitch tonton sendiri, ada juga foto beliau di sana, menyatakan apresiasi dengan rendah hati menghubungi Pak Reza Indragiri. Kata Pak Reza Indragiri, seorang pengusaha yang sangat rendah hati. Kenapa? Karena dia yang menghubungi Reza Indragiri, bukan Reza Indragiri yang minta dihubungi. Kenapa dibilang rendah hati? Dia adalah orang terkaya nomor 30, peringkat 30 di Indonesia. Kekayaannya saya cek di internet, kekayaannya di 20-an triliun guys. Oke guys, jadi bukan orang sembarangan guys, tapi dia sudah mulai tergerak guys ya, mulai tergerak. Dan yang membuat gua salut, Pak Reza Indragiri katanya bilang bahwa si Pak
Irwan ini memberikan sebutan kepada kita-kita ya, orang-orang yang terus berjuang untuk meneriakkan hal ini di sosial media. Pak Reza Indragiri memberi istilah untuk orang-orang seperti kita, yaitu sebagai Justice Warrior. Justice Warrior. Wah, istilah yang keren. Kenapa kelupaan ya selama ini? Keren banget itu istilah Warrior. Oh ya kan, bang gitu ya kan. Jadi guys, ini adalah pemilik Sido Muncul guys. Tidak sembarangan guys. Dia ambil resiko untuk masuk ke persoalan ini guys. Ya, berhadapan dengan kekuasaan. Jika memang di balik semuanya ada rekayasa, ada komplotan yang merekayasa kasus ini guys, dia artinya sudah siap dengan resiko itu guys. Oke guys. Ini kelihatannya nih orang baik. Dan orang baik biasanya mengeluarkan produk-produk yang baik. Ayo guys, spill guys. Produk-produk Sido Muncul guys. Oke, produk-produk Sido Muncul. Kita nggak tahu dengan pernyataan dia yang seperti itu, dia bisa jadi dari satu sisi mengalami kerugian, ya kan, tekanan, kerugian material. Ya, paling tidak kita bisa bantu guys. Tutupi dengan apa guys? Dengan kita spill produk-produk dia, kita lihat, tolong spill yang memang berkualitas ya, supaya kita support, saling support. Oke, Sido Muncul, Irwan Hidayat, Justice Warrior ya, tagar baru tuh, Justice Warrior atau Justice Warrior for Jessica Wongso. Guys, ada yang bilang nggak akan bisa dengan netizen, nggak bisa, mau teriak kayak manapun netizen nggak bisa. Salah, itu pikiran pendek. Kalau kita tidak pernah berhenti terus perjuangkan ini, serukan hal ini sampai semua netizen paham dan tergerak, maka otomatis pasti bisa guys. Paling tidak guys, petinggi-petinggi ya kan, petinggi-petinggi yang pengen cari numpang nama, yang tadinya takut, ambil resiko, mengadopsi, mengapresiasi yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Jadi pasti bisa. Oke guys, jadi gaskan guys. Ho guys, tak kira aku doang gitu ya yang menanti-nantikan komentar Pak Mahfud MD. Nah, ternyata ini siapa Mas ini Mas Reza Indragiri ya. Nah, beliau juga ternyata menanti-nantikan pendapatnya Pak Mahfud MD kita gitu ya. Nah ya, kejanggalan ini juga ternyata telah tercium oleh Mas Reza gitu ya. Karena gini loh guys ya, aku kan kemarin baca-baca komentar kalian juga gitu ya. Terus ada yang berkomentar kayak gini, kan katanya sedotan yang digadang-gadang dipakai oleh Jessica untuk memasukkan sianida ya kan, yang dipakai juga oleh Mirna untuk menegak kopi sianida itu gitu kan ya, katanya hilang gitu kan, katanya hilang. Lah kok nggak dicari di CCTV? Lo kan kalian pakai CCTV toh. Katanya para hakim kita yang 15 hakim agung kita yang hebat-hebat itu gitu kan, yang sampai jaksa agung pun gitu ya kan sudah meneliti kasus ini katanya ya kan, mereka kan memutuskan Jessica bersalah kan karena CCTV. Ya carilah pakai CCTV kemana itu sedotannya yang menghilang gitu, siapa yang ngambilin hilangnya sedotan itu kan bisa kelihatan tuh dari CCTV. Ya enggak, kenapa sih sedotannya dihilangkan ya kan? Aku sih nggak yakin itu hilang, tapi sengaja dihilangkan gitu untuk mentiadakan jejak-jejak ketidakbersalahan Jessica. Aku juga jadi penasaran gitu ya dengan Pak Mahfud MD mengambil cuti gitu ya untuk pencalonan jadi cawapres. Aku juga jadi bertanya-tanya gitu ya, apakah Presiden akan menggantikan Menko Polhukam dengan orang baru? Ada isu-isu ya, kemarin aku scrolling TikTok ada isu-isu bahwa Pak Jokowi dalam waktu dekat ini akan mereshuffle beberapa jabatan yang sedang libur untuk urusan pemilu gitu, akan digantikan dengan orang-orang baru. Aku jadi penasaran ya, apakah orang baru ini ya kan, khususnya di jabatan Menko Polhukam, akan berani bersuara tentang kasus Jessica ini. Karena ya guys, aku yakin ya kasus Jessica ini benar-benar levelnya itu udah tingkat atas gitu. Kenapa sulit sekali ini untuk dibongkar meskipun para ahli sudah didatangkan gitu ya. Tetap aja jaksa kita maupun hakim kita ya, maupun Mahkamah Agung yang katanya sudah meneliti kasus ini berkali-kali katanya kayak gitu. Begitu sulit gitu. Mereka tuh kayaknya begitu enggan gitu ya untuk membongkar kebenaran di dalam kasus ini. Tetapi sekali lagi aku katakan bahwa kebenaran akan mencari jalannya ya.
kebenaran akan mencari jalannya dan aromanya itu tidak bisa diumpetin gitu ya. Kalau namanya bangkai itu tuh tidak bisa disimpan gitu, tidak bisa disimpan lama, tetap akan tercium baunya suatu saat nanti ya, kayak gitu ya guys. Jadi ini kasus ya, memang bukan kasus biasa ya, karena ada permainan besar di dalamnya gitu ya. Dan semua kebenaran-kebenaran tentang kasus ini tuh udah semakin hari tuh semakin menunjukkan jalannya gitu ya, menunjuk jalannya ke permukaan gitu ya. Meskipun mereka mencoba untuk menenggelamkan kasus ini gitu ya dengan berbagai isu, kita yang peduli dengan kasus ini akan terus speak up dan terus up kasus ini ya. Yang katanya sedotannya hilang ya kan, ada yang komentar kayak gini, bener juga komentarnya gitu kan ya. Carilah di CCTV ya kan ada CCTV toh, CCTV-nya bongkar dong ya, nggak, keluarkan CCTV-nya gitu. Kalau kalian menjebloskan orang dengan CCTV, harusnya sedotannya bisa ditemukan dari CCTV ya toh. Masa sedotannya bisa tiba-tiba menghilang, katanya hilang entah kemana gitu kan. Kalau memang Jessica yang menghilangkan sedotannya, harusnya kelihatan dong di CCTV ya nggak sih? Atau baristanya kayak yang menghilangkan, atau tim kepolisian kayak yang menghilangkannya ya kan, semua kan terekam di CCTV. Oliver yang misterius itu, yang konon katanya lenyap hilang entah kemana ya nggak sih. Di video yang aku stitch ini ya guys, juga Pak Reza Indragiri juga mencium keanehan tentang Pak Mahfud MD ini gitu ya. Beliau juga bilang kayak gini, Pak Mahfud ini lucu gitu ya, perkara korupsi triliunan beliau bersuara, tapi bersuaranya cuma sebentar, terus menghilang, terus diam. Nah terus seperti kasus Jessica ini, beliau bungkam 1000 bahasa. Karena apa? Mungkin karena teman-temannya banyak yang terlibat gitu ya, jadi nggak berani bersuara gitu. Nanti kalau beliau bersuara dan teman-temannya itu berkasus gitu ya, mungkin beliau akan batal gitu menjadi calon wakil presiden gitu, mungkin ya kan. Beliau akan kehilangan pendukung gitu. Ya enggak sih? Atau apakah kasus ini juga melibatkan Madam Ratu kita? Aku rasa enggak lah ya, Madam Ratu terlalu jauh lah kayaknya dengan kasus ini gitu ya. Mungkin hanya para bintang-bintang saja yang terlibat gitu ya, para bintang-bintang di langit sana yang terlibat gitu. Nggak sampai ke Madam Ratu gitu. Semoga sih enggak lah ya. Tapi ya mungkin para bintang-bintang naik juga atas seizin Ibu Ratu kali ya. Ya nggak tahu lah ya, aku nggak berani berkomentar banyak ya guys ya, karena Pak Mahfud saja nggak berani berkomentar loh guys ya kan. Aku jadi ngeri gitu, terlalu banyak berkomentar gitu guys ya. Gitu aja ya guys, update terbaru ya, kenapa Pak Mahfud MD sampai hari ini tidak berani bersuara. Tak kira aku doang gitu, tak kira aku doang sebagai netizen yang kepo gitu ya, mencari-cari kok Pak Mahfud nggak keluar ya suaranya tentang kasus Jessica ini gitu. Apa Pak Mahfud nggak melihat gitu kan ya, bahwa sedotannya hilang, CCTV-nya hilang gitu, CCTV-nya diotak-atik kayak gitu ya. Seperti itu ya guys. Dan apa, bukti-bukti yang dipakai Pak Edi untuk menjebloskan Jessica itu bener-bener tampak sekali dibuat-buatnya gitu. Kayak apa, katanya Jessica punya 14 kasus kriminal di Australia. Ternyata 14 kasus kriminal itu bukan kasus kriminal, tapi kecelakaan ya, kecelakaan yang sampai membuat dia itu berurusan dengan kepolisian gitu. Tapi dia dibilang itu sebagai kasus kriminal. Lo kecelakaan mobil dibilang kasus kriminal, kayak mana itu ya? Dikait-kaitkan dengan kasus kriminal. Hebat kali, hebat kali. Aduh, ngeri lah petugas hukum di negeri ini nih ya. Kadang-kadang aku jadi ngeri juga gitu ya. Jadi ngeri juga berurusan dengan hukum di negeri ini gitu. Karena kalau nggak punya duit tuh Anda terancam dijebloskan jadi tersangka gitu, meskipun buktinya tuh nggak ada gitu. Ternyata ya dari kasus Jessica ini aku lihat ya, kemarin banyak loh gitu ya, rupanya orang-orang yang dijebloskan ke penjara ya gitu, tanpa bukti yang jelas, tanpa ada alat bukti dan sebagainya, mereka bisa dijebloskan ke penjara gitu. Luar biasa sekali hukum di negeri ini gitu ya, kayak gitu ya guys ya. Jadi untuk menghadapi hukum yang seperti ini, rakyat harus bersuara, netizen harus berani bersuara
Kalau tidak ya, yang banyak sekali orang-orang tidak berdosa akan menjadi kambing hitam seperti Jessica ya. Kayak gitu aja ya guys. Mari kita up terus kasus ini ya. Di tengah kesibukan kita tetap up kasus ini ya. Jangan sampai redup dan tenggelam. Oke, thank you for watching and God bless you. Semoga Jessica bisa mendapatkan keadilan.